Yang Elohim perlihatkan itu ada air yang meluap, ada gelombang-gelombang besar, ya. Ada gempa bumi, ada badai, ya. Banyak yang diperlihatkan, ada tanah-tanah terbelah, tanah-tanah longsor. Nah, sampai saya bertanya, apakah ini Tuhan yang Elohim yang akan terjadi? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Elohim memperlihatkan kepada saya air yang meluap, ya. Jadi di dalam penglihatan itu, saat itu kembali dibuat tubuh saya resah, seperti itu, ya. Tubuh saya seperti gelisah, resah, ya. Nah, biasanya kalau seperti itu terjadi, ya, peringatan itu keras, gitu. Nah, yang Elohim perlihatkan itu ada air yang meluap, ada gelombang-gelombang besar, ya. Ada gempa bumi, ada badai, ya. Banyak yang diperlihatkan, ada tanah-tanah terbelah, tanah-tanah longsor. Nah, sampai saya bertanya, apakah ini Tuhan yang Elohim yang akan terjadi, ya. Tetapi biarlah kehendaknya yang nyata, ya. Kita hanya mendengarkan dan membangun hubungan. Di saat Elohim memberikan penglihatan, ya, Elohim juga menyampaikan ada beberapa wilayah, ya, ada beberapa wilayah yang Elohim berfirman supaya wilayah-wilayah ini semakin bertekuk lutut dan berdoa serta memohon kepada Elohim segala kasih dan kemurahannya, ya. Kembali saya sampaikan di sini, mari kita berdoa untuk Nias, ya, Sibolga, Barus, berdoa juga untuk Banten, Lampung, Lubuk Linggau, Lombok, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Ini wilayah-wilayah yang doanya harus lebih dan lebih lagi, ya. Dan kemudian Elohim juga berfirman, ya, sampai di sini sebenarnya saya sudah bacakan kemarin, ya, tapi saya ulang kembali, ya. Luas daratan bagimu untuk berteduh. Nah, jadi kenapa Elohim mengatakan ini? Karena ada beberapa hal yang Elohim katakan supaya kita menjauhi pesisir-pesisir pantai, ya. Nah, jadi saat itu saya bertanya, Bapak, jikalau anak-anakmu meninggalkan wilayah-wilayah engkau berikan, ya, jadi kemana? Tapi Elohim berfirman, luas daratan bagimu untuk berteduh. Jadi artinya kita jangan khawatir kemana kita akan pergi. Asalkan kita taat, asalkan kita dengar-dengaran dengan apa yang Elohim berikan, ya. Jangan takut dulu, jangan khawatir dulu, supaya mudah, supaya dimudahkan langkahmu untuk bergerak dan berjalan, ya. Saya telah mengalami hal-hal seperti ini, di mana Elohim perintahkan saya pergi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dan bukan hanya 1-2 kali saja, saudara terkasih, ya. Tetapi di saat saya berserah, saya katakan nggak masuk akal sebenarnya, ya. Karena banyak perintah-perintah Elohim ini, ya, seperti sangat bertentangan dengan daging, ya. Tetapi di saat saya berserah, Elohim buka jalan dan semua berjalan, ya. Bahkan kami ada di tempat ini sampai detik ini, semua karena apa? Ketaatan oleh karena perintah Elohim, ya. Di sini juga Elohim mengatakan Lombok, Bali untuk dijauhi. Ya, kenapa sih? Ya. Dan di saat itu Elohim memberikan penglihatan. Saya sudah jelaskan kemarin, ya. Jadi di penglihatan itu saya seperti kenal kota itu. Saya katakan, kok saya seperti mengenalnya. Oh iya, ini Lombok dan Bali. Karena memang apa? Saya sudah pernah ke wilayah itu. Jadi Elohim memperlihatkan. Kenapa Elohim mengatakan hal ini? Wilayah itu,
untuk dijauhi. Apakah semata-mata karena bencana saja? Ya. Tetapi di dalam kegeraman kemurkaannya apapun bisa terjadi, ya. Apalagi kalau peringatan-peringatan telah diberikan, tetapi mereka tidak mendengar atau mengabaikan, ya. Maka disinilah Elohim pun tidak tinggal diam untuk mengingatkan kembali. Agar apa? Supaya ada yang diselamatkan dari tanah itu. Karena Elohim tidak menginginkan kebinasaan umatnya. Dan Elohim pun akan mempercepat segala sesuatu. Kenapa? Karena kalau Elohim tidak mempercepat segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang akan selamat dari muka bumi. Kenapa Bali dan Lombok itu sangat mendukakan hati Elohim? Kenapa dia begitu geram dengan tanah ini? Saya katakan Elohim geram atas tanah ini. Kenapa? Karena segala dosa-dosa zina, perzinahan, ya, sangat memenuhi wilayah ini. Zina secara jasmani dan rohani terjadi atas tanah ini, ya. Coba kita melihat bagaimana bebasnya wilayah ini, ya. Bagaimana dosa-dosa itu, ya, sangat marak. Bagaimana tempat-tempat ini syarat dengan kemabukan pesta pora, syarat dengan perzinahan. Sodom Gomora juga nyata. Karena apa? Wilayah ini salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tempat wisata, dan itu kehidupannya bebas. Dan bukan hanya wilayah Lombok dan Bali sebenarnya kehidupan yang bebas, ya. Dan saya ingatkan kembali kepada saudara, ya, sebagaimana Elohim mengingatkan NTT pun kegeraman Tuhan sangat besar. Wilayah NTT, ya, sangat besar, ya. Tetapi di sini dulu sudah saya sampaikan NTT, ya. Di sini saya ingatkan lagi tentang Lombok dan Bali. Saudara mungkin bisa melihat, ya, dan merasakan apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak atas wilayah ini, ya. Dan Elohim tidak mau penyembahan-penyembahan kepada patung pahatan atas wilayah ini. Dan bukan hanya wilayah ini sebenarnya, seluruh wilayah di dunia, di bumi ini. Elohim sangat geram dengan perzinahan di hadapannya tentang penyembahan berhala, ya. Elohim tidak mau umatnya menjadikan patung dan sujud menyembah kepadanya. Dan Elohim menemukan ini di beberapa wilayah ini, ya. Saya tidak katakan siapa, tetapi mari saudara melihat sendiri bagaimana banyak Elohim temukan di wilayah ini patung-patung pahatan yang dipahat oleh manusia, yang dimana mereka sujud menyembah kepadanya. Bagaimana dia tidak murka, ya. Ini kita buka dulu dari Ulangan pasal keempat ayat ke-16. Saya akan bacakan supaya saudara mengerti apa sih yang menyatakan kemurkaannya atau kegeramannya atas tanah ini, ya. Yang mungkin bisa kita terima, yang mungkin bisa kita lihat, yang mungkin kita bisa mengerti. Dari ayat 15. Hati-hatilah sekali. Jadi gambaran di Ulangan pasal keempat ini, ya, Elohim mengingatkan aku akan tanah ini, ya. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Elohim berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi.
dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Elohim kepadamu segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka, sedangkan Elohim telah mengambil kamu. Oke, sampai ayat ke-19 saja ya. Jadi Elohim menemukan patung-patung pahatan manusia ya, yang dibuat menyerupai laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang, yang berbentuk burung, dan berbentuk binatang merayap, yang berbentuk ikan, dan mereka sujud menyembahnya. Ya. Di sana dikatakan seseorang yang menjadikan patung-patung pahatan itu, di sana ayat 28, di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Jadi alangkah durhakanya manusia ya. Alangkah durhakanya manusia di saat manusia menjadikan patung-patung pahatan itu sebagai Allah bagi mereka yang mereka sembah ya. Di sanalah Elohim juga akan menghanguskan ya, segala patung-patung pahatan itu, sebab dia adalah Elohim yang cemburu. Di ayat 24 dikatakan, sebab Tuhan Elohimmu adalah api yang menghanguskan, Elohim yang cemburu. Jadi coba kita selidiki, ada nggak hal ini terjadi di sana? Ada nggak patung-patung manusia yang menyerupai laki-laki atau perempuan itu? Ada nggak patung-patung yang menyerupai binatang? Ada nggak patung-patung yang menyerupai burung? Ada nggak patung-patung yang menyerupai binatang melata yang mereka sembah? Kalau di dalam wilayah-wilayah ada patung-patung seperti ini yang disembah, maka kegeraman kemurkaan Elohim nyata. Jadi saya tidak heran kalau di akhir zaman ini semua akan ditumpas. Karena akhir zaman, kegeraman Elohim pun akan dinyatakan ya. Dia tidak akan tinggal diam. Hari demi hari berjalan di seluruh bumi. Sesungguhnya memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia untuk bertobat, untuk berpaling dari jalan-jalan yang serong. Tetapi apa yang terjadi di seluruh penjuru bumi saat ini ya, kedurhakaan Sodom Gomora semakin terjadi ya. Ini saya baru membaca juga ya, melihat video ya, bagaimana sekarang ya Sodom Gomora itu yang telah disahkan ya, dan mereka menerima kehidupan mereka. Bukan saya katakan jikalau ada pasangan Sodom Gomora datang ke tempatmu, apakah engkau akan menolak ya? Layani mereka, bukakan kepada mereka akan segala dosa mereka. Bukan berarti mengasihani mereka dengan apa? Dengan dalih kasihan sehingga menerima mereka dan mendudukkan mereka bersama dan menghalalkan hubungan mereka. Apa ini? Apa dunia tidak akan ditumpas ya? Jadi saya tidak heran kalau api itu sedang ditahan, dan ini nanti yang akan apa? Menghanguskan bumi. Di zaman Nuh, airlah yang disimpan ya, untuk menenggelamkan bumi. Tetapi di akhir zaman, api telah disimpan, dan inilah yang menghanguskan dan menenggelamkan bumi pada akhirnya nanti. Jadi jangan saudara merasa, bukankah Tuhan Elohim menyesal melakukan segala sesuatu? Ya benar. Di dalam penyesalan itulah kesempatan kepada saudara dan saya masih ada. Namun, apakah dia bukan Elohim yang cemburu? Apakah dia bukan Elohim yang murka?
Dia Elohim yang cemburu, dia Elohim yang murka. Makanya jangan sesat, Elohim tidak menginginkan dirinya untuk dipermainkan. Apa Elohim akan tinggal diam dengan patung-patung pahatan yang dibuat oleh manusia menyerupai laki-laki dan mereka sujud menyembah kepadanya, yang bahkan dikatakan yang tidak berbicara itu, ya. Saya akan bacakan lagi ayat 28, ya. Di sana mereka yang membuat patung pahatan itu yang menyerupai wajah laki-laki dan perempuan, ya. Pernah nggak kita lihat seperti ini? Saya melihat ada di Siantar, ya. Bukan hanya di Siantar, di beberapa wilayah di Indonesia saya melihat ada patung perempuan yang sangat besar, ya, yang mereka anggap sebagai dewi bagi mereka, yang mereka anggap sebagai Allah bagi mereka. Saya sebut Allah karena apa ya? Memang itu sebutan kepada patung-patung pahatan, ya, yang mereka buat. Jadi di saat patung ini dibuat, ada juga yang patung-patung binatang melata seperti patung-patung ular, ya. Ada yang ular nagala, ya. Ada juga yang membuat patung-patung binatang seperti singa lah, ya. Kerbau lah, sapi lah, dan mereka sujud menyembah kepadanya. Alangkah bodohnya manusia yang melakukan hal ini, ya. Bagaimana Elohim tidak geram dengan manusia-manusia yang melakukan hal ini? Dan inilah kemurkaan Elohim bahkan dari zaman dahulu sampai sekarang, yang seharusnya ini sudah harus ditumpas. Karena di zaman raja-raja penyembahan-penyembahan berhala semuanya itu ditumpas, ya. Tetapi masih ada sampai hari ini. Saya katakan alangkah bodohnya manusia yang mau sujud menyembah kepada patung-patung pahatan yang dibuat oleh manusia. Sebab apa? Bukankah engkau manusia lebih hebat dari patung yang kau buat? Bukankah si pembuat itu lebih hebat dari apa yang dia buat? Sama seperti manusia, bukankah Elohim lebih hebat daripada kita manusia? Dan engkau juga yang membuat patung pahatan itu, bukankah engkau lebih hebat daripada patung pahatan yang kau buat? Kamu sendiri yang memahatnya, kamu sendiri yang mengukir-ukirnya, membentuk-bentuk rupanya. Tetapi alangkah bodohnya engkau sujud menyembah kepadanya, yang tidak berbicara itu, ya. Buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat minum, tetapi engkau sujud menyembah kepadanya. Coba saya bertanya kepada saudara-saudara yang membawakan sesajen-sesajen atau makanan-makanan kepada berhalamu, apakah mereka memakannya? Logika manusiamu juga berjalan. Di saat engkau memberikan itu, apakah patung-patung yang kau buat seperti singa, seperti patung laki-laki, patung perempuan, ular, segala macam, apakah makanan yang kau sajikan itu dimakannya? Apakah disentuhnya? Bila penting pasang dulu CCTV. Lihat, apakah makanan itu dimakan oleh mereka? Apakah mereka bisa berbicara kepadamu? Hei anakku, jangan bodoh. Inilah yang mengakibatkan kemurkaan Elohim, ya. Dan akhir zaman saya sampaikan kepada saudara, hal ini akan dia nyatakan, ya. Akan dia bongkar betapa ini sangat melukai, mendukakan hatinya. Dan inilah dosa terbesar umat manusia, yaitu perzinahan di hadapan Elohim dengan menyembah patung pahatan. Jadi jangan pernah sujud dan menyembah kepadanya, ya. Jadi saya sampaikan saudara-saudara saya, terkhususlah dulu ini, ya, yang di Bali, yang di Lombok, jikalau engkau melihat hal-hal yang demikian, jangan pernah terlibat akan itu. Jikalau engkau melihat patung-patungnya di sana, kadang saya heran, ya. Di saat saya berjalan melihat patung-patung ini, sebenarnya seram gak? Seram. Bukankah Elohim kita itu yang menjadikan kita serupa dan segambar dengan kita, ya? Masakan saya melihat patung-patung pahatan yang mereka buat adalah yang giginya panjang, adalah yang matanya bulat, ya. Nah, sampai pernah saya berkata, coba
Jikalau wajah-wajah dewa-dewa mereka ini masuk ke dalam mimpi mereka, takut nggak mereka itu? Ya. Takut nggak? Segitu seramnya wajahnya. Ya. Jadi sadarlah. Kamu pembuat patung itu, masa kamu sujud menyembah kepadanya? Manusialah pembuat patung pahatan itu, masa engkau sujud menyembah kepadanya? Ya. Belum lagi mengkultuskan apa, debu-debu leluhur-leluhur. Jadi sudah banyak yang salah di muka bumi. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau kemurkaannya akan dinyatakan menjelang hari kedatangannya. Kegeramannya lah dulu saya katakan. Jadi kesusahan akan melanda bumi ini. Jangankan Lombok dan Bali ya. Itu di Samosir juga ada ya. Jadi saya sampaikan kepada engkau, hai umat Batak ya, yang satu rumpun dengan saya, bangsa yang besar di hadapan Elohim. Karena satu-satunya suku ya di Indonesia yang disebut Bangso itu hanya Batak, Bangso Batak. Ya, kenapa? Yang seharusnya saudara selidiki ini. Kenapa? Ya. Karena ini suku besar di hadapan Elohim ya. Saya tahu ada di Samosir itu, yang dimana banyak orang-orang datang naik ke gunung itu Pusuk Buhit ya, membawakan sesajen-sesajen dan menyatakan ritual-ritual di atas itu. Sadarlah, bertobatlah. Bukankah engkau tidak melukai hati Elohim dengan apa yang kau lakukan? Apa sih gunanya itu? Bawa siri, bawa jeruk purut ya kan? Ya. Apa gunanya semuanya itu? Tidak ada. Herannya saya, banyak saya temukan di tanah Batak ini ya. Mereka bahkan bangga untuk menjadi dukun ya. Bangga dengan gaya mereka yang seperti ini. Bertobatlah. Janganlah pernah bangga melukai hati Elohim. Sedangkan di saat marah saja kita harus sangat sedih ya. Apalagi sujud menyembah kepada patung dan percaya ada hantu si A, hantu opung ini, hantu opung itu ya. Dan memanggil, opung kami katanya gitu ya. Apa ini? Apa ini? Ya. Kadang di dalam hati Bapa sudah selesaikan itu semua ya. Getarkan wilayah-wilayah itu ya. Runtuhkan patung-patung pahatan mereka itu saya secara manusia ya, seperti Yunus ya. Tetapi apa? Ya. Sebiji pasir pun Elohim nyatakan kuasanya atas wilayahmu, pasti akan ada korban. Kalau Elohim sudah menyatakan, pasti akan ada korban jiwa. Itu yang membuat hati ini tetap bermohon agar kiranya Elohim mengampuni umatnya. Tetapi di mana saudara yang berdiri di dalam ketegar-tengkukan ya, bahkan di dalam kesombongan ya. Di mana saudara yang bahkan dengan senang hati untuk melukai Elohim ya, naik ke Pusuk Buhit sujud menyembah kepadanya, pergi ke Gunung Kawi sujud menyembah kepadanya. Kepada apa maksud saya? Kepada berhala-berhala itu ya. Parah. Pergi ke kuburan ya. Untuk apa? Minta petunjuk. Petunjuk apa yang saudara minta dari kuburan ya. Jadi bagaimana Elohim akan tinggal diam akan dunia ini yang seperti ini? Jangan saudara berpikir ya, kedurhakaan di zaman Sodom Gomora lebih besar daripada kedurhakaan di zaman ini. Saya katakan di zaman inilah kedurhakaan itu lebih besar. Karena apa? Ya, dosa-dosa itu semakin marak. Namun kenapa Elohim tidak menyatakan seperti Sodom Gomora? Di sanalah dia telah datang sebagai anak manusia. Dia memberikan kesempatan ya. Dia memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Supaya apa?
supaya bertobat. Bukan berarti karena dunia ini masih berjalan sehingga saudara mengklaim dosa Sodom Gomora lebih besar. Tidak. Sekarang lebih besar dosa itu karena Sodom Gomora telah memenuhi bumi. Di zaman itu Sodom Gomora hanya memenuhi wilayah, satu wilayah saja, mungkin hanya satu provinsi atau satu kabupaten. Tetapi hari-hari terakhir ini Sodom Gomora ini telah memenuhi. Bahkan hati-hati dengan yang katanya pendamai palsu, pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Jangan saudara merasa dia belum berdiri. Ini sudah zamannya anti Hamasiyah telah berdiri. Hanya bagaimana sudut pandang saudara melihat semuanya. Pendamai palsu telah berdiri, pembinasa keji telah berdiri. Saya katakan ini kepada saudara supaya saudara mencari dan mencari lebih lagi. Apakah antikristus atau anti Hamasiyah itu sudah berdiri? Yes. Hanya tinggal saudara mengenal dia, karena dengan hikmat dan bijaksanalah engkau akan mengenali. Ya. Lihat bagaimana seseorang yang diagung-agungkan dunia saat ini, ya, yang bahkan melegalkan LGBT. Apa seperti ini yang Elohim mau? Ya, siapa pembinasa keji yang Elohim katakan, ya, yang menghalalkan, yang mensahkan Sodom Gomora itu ada di dalam bumi ini. Dan itulah yang mendatangkan kemurkaan Elohim. 2016 Elohim berfirman kepada saya, anakku, di saat Sodom Gomora ini telah dinyatakan, kalau dinyatakan artinya disahkan, ya, di sanalah kemurkaan akan dinyatakan atas bumi. Saat itu 2016 belum disahkan LGBT, hanya sudah banyak berjalan, ya. Dari 2016 sampai 2024 8 tahun telah berjalan. Oh, 8 segini ya. 8 tahun telah berjalan, ya. Dan kita tahu tahun berapa itu dimulai disahkan, ya. 2017 mulai ini berjalan ke tahun 2020-an. Di 2020-an ini distempel, disahkan, ya. Makanya sekarang ada bendera LGBT, ya. Bahkan kita lihat kalung mereka yang menyatakan diri sebagai orang suci, ya. Bahkan ngerinya di Israel sana, ya, menyendengkan bendera Israel dengan bendera LGBT, ya. Jadi saya tidak heran kalau Israel pun akan dikepung. Israel pun jangan merasa nyaman di zona nyaman dengan merasa ini bangsa pilihan. Bahkan bangsa inilah yang mendurhaka di hadapan Elohim. Kekristenan Israel itu hanya 2%, saudara. Ya, yang selebihnya apa? Muslim 18% itu terakhir yang saya lihat, ya. Di Israel Kristen itu 2%, Muslim 18%. Selebihnya, ya, kelompok-kelompok Yahudi, Yudaisme, ya, dan aliran-aliran kepercayaan. Jadi jangan saudara merasa, oh Israel itu kan dari sana Elohim itu berasal segala macam. Jadi saudara begitu mengagungkan tentang Ibrani atau Israel di sana, ya. Saudara harus tahu bagaimana kekristenan itu sangat ditekan. Jumlahnya hanya sedikit, saudara. Jadi kenapa kita harus mengagungkan bangsa ini, yang bahkan mereka sendiri tidak mengagungkan Hamasiyah? Bahkan kepercayaan mereka terlebih besar itu masih menantikan Hamasiyah, ya. Makanya kalau ada orang seperti ke Ibrani-Ibranian, saya katakan, hey, jangan karena Ibrani-Ibranimu sehingga engkau pun lupa bagaimana sesungguhnya Israel itu di hadapan Elohim, ya. Jadi kedurhakaan banyak terjadi, saudara, ya. Lihat bendera itu di saat disatukan, di sanalah air mata saya berurai. Di saat saya melihat yang katanya orang suci memakai
kalung lambang LGBT, air mata saya pun terurai. Ya. Parah. Apakah Elohim akan tinggal diam dengan semua ini? Tidak. Ya. Jadi saya sampaikan bagi saudara-saudara yang ikut dalam ibadah ini, sampaikan kepada saudara-saudaramu yang masih menyembah patung pahatan itu, jangan mereka di saat engkau bertemu tidak engkau beritahukan. Sampaikan. Karena apa? Elohim akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Di saat engkau melihat patung pahatan itu, berikan nats di dalam Ulangan Yesaya banyak, ya. Tunjukkan itu kepada mereka dan katakan, ya, sesungguhnya ini sudah tertulis apa yang kalian buat ini. Sekalipun itu mamamu, sekalipun itu papamu, sekalipun itu saudaramu, sekalipun itu sahabatmu, jikalau engkau melihat mereka itu menyimpang dari kebenaran firman, sadarkan mereka, tunjukkan saja. Nah, ibarat handphone ini istilahnya, ya. Inilah dulu patung itu, ya. Siapa yang lebih hebat? Handphone ini atau pembuatnya? Sesungguhnya pembuatnya. Jadi kenapa sujud menyembah kepada patung itu? Ya, sadarkan mereka. Ya. Kalau engkau ditinggalkan karena kebenaran, engkau dijauhi, dicela karena kebenaran, berbahagialah dan bersukacitalah. Engkau yang dianiaya oleh karena dan dicela oleh karena kebenaran. Sebab apa? Upah kita besar di dalam kerajaan sorga. Bagi saya pribadi, setelah saya tahu kebenaran, saya tidak takut. Saya ditinggalkan, saya dijauhi, saya dicela, saya tidak takut. Sekalipun itu sahabat karib saya tidak takut. Saya tidak akan tinggal diam. Karena apa? Saya tahu Elohim ada berfirman di dalam Yehezkiel, kalau kita harus menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Oke, kita lanjut lagi, ya. Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Ini Elohim juga ingatkan, ya, untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga. Sulawesi Tengah tetap bertekuk lutut di hadapan Elohim, ya. Dan di dalam penglihatan itu Elohim juga memperlihatkan kepada saya gunung-gunung berapi, ya, yang itu sedang aktif. Bahkan banyak gunung-gunung yang tidak dideteksi, yang tidak bukan dideteksi, ya, yang tidak diperkirakan ini akan meluap, meletus, ya. Nanti ini akan aktif. Itu yang Elohim perlihatkan, ya. Jadi Elohim juga berfirman, ya, dan dia memperlihatkan kepada saya anak gunung Krakatau dan gunung Krakatau, ya. Dan apa yang Elohim katakan? Jikalau gunung Krakatau itu benar-benar meletus, maka Jawa, Pulau Jawa harus berhati-hati. Ya, jadi doakan supaya ini tidak terjadi. Ya, supaya wilayahmu tidak tenggelam. Doakan, ya. Dan Elohim juga memberikan penglihatan, ya, dan menyatakan tentang gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Ya. Ini Elohim juga ingatkan bagi wilayah Bogor, Jawa Barat, Sumedang, ya. Tetap berdoa supaya dijauhkan dari segala bencana-bencana, ya. Jawa Barat ini sepertinya doa yang sangat besar ini untuk Jawa Barat, ya. Karena berulang kali Elohim ingatkan tentang Jawa Barat, ya. Keseluruhan Jawa Barat, ya. Kalau saudara bertanya Jawa Baratnya di mana? Seperti beberapa waktu lalu, ya, saya sampaikan Jawa Timur berdoa. Ya Jawa Timurnya di mana? Ya berdoa aja. Ya kita tidak tahu kalau Jawa Timur yang Elohim katakan, ya. Jangan berasa nyaman di wilayahmu, kan gitu. Kalau engkau di desa A, B dan C, ya. Doakan desamu dan doakan desa-desa di wilayah Jawa Timur, ya. Akhirnya apa? Seluruhnya kena. Ya. Nah, oke. Ini juga Elohim katakan, ya, gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Gunung-gunung akan meletus, air akan meluap, tanah longsor di mana-mana, jalan-jalanmu akan terbelah.
segala sesuatu akan terjadi atas seluruh bumi ini. Dan akan ada badai di mana-mana. Badai topan akan terjadi di wilayah-wilayah penjuru bumi. Nah, ini badai topan angin puting beliung ya. Nah, ini tanggal 22 Agustus ya. Dan sebelum ini juga saya pernah sampaikan kepada saudara akan ada badai di mana-mana ya. Ingat gak bagaimana 17 September kemarin ya? Saya akan bersaksi kepada saudara 17 September itu ya. Dan di sini juga perlunya kepekaan kita. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi ya? Ini sedang santer disampaikan, simulasi kiamat sedang dimulai. Ya. Nah, 17 September itu saya bersaksi, saat itu kami sedang bekerja. Kita kan ada di tengah-tengah hutan nih. On the forest ya. Nah, jadi ini sekeliling kita pohon. Nah, pada tanggal 17 September itu ya, angin sangat kencang. Nah, saya ada di atas, saya melihat ya. Oh, pohon itu asli seperti ini. Semua pohon. Wow. Padahal ada pohon-pohon besar atau bagaimana ya. Sembari saya topang tangan, saya berdoa. Karena di tengah-tengah kami tidak ada pohon. Bisa saja dihempaskan ya. Karena ini sudah kita tebang semua untuk kita berladang. Nah, saya berdoa, Bapak, tolong wilayah ini ya. Nah, dan saya melihat bagaimana di sekeliling saya pohon tumbang. Ada beberapa itu yang pohon tumbang di sana, tumbang di sana, tumbang. Jadi semua kami melihat, oh itu tumbang ya. Saking kencengnya angin itu ya. Nah, kami tetap topang dalam doa, kami berdoa ya, sampai akhirnya anginnya pun berhenti. Dan beberapa hari sebelumnya saya sudah melihat langit ya, dan saya melihat beserta anak saya ya, jemaat di sini. Saya tidak beritahu supaya apa, saat itu posisi mereka sedang makan. Jadi di langit itu saya sudah melihat awan ya, sudah berlawanan arah anginnya itu. Jadi kan kalau ketemu kan terjadi pusaran itu ya. Jadi itu ada di kanan rumah doa ini, di depan dan di atas ya. Kami melihat langitnya. Saya sama anak saya, ayo jangan kasih tahu ke mereka karena mereka lagi makan. Nanti mereka kalut dicepet-cepetin makannya, mereka tidak menikmati makannya ya. Nah, tapi saya tetap keluar. Saya hanya melihat, oh ternyata di sebelah kiri saya ada hujan ya, ada gerimis. Nah, setidaknya kan gerimis itu menahan angin, hujan itu menahan angin ya. Saya hanya berdoa sambil saya lihat ke kiri. Saya tidak topang tangan, nanti kan mereka makan, kita makan di teras loh. Karena kita sekali makan itu banyak ya, 20 sekian orang, seperti pesta kita tiap hari di sini. Saya lihat dari kiri ya, saya hanya berdoa kepada Bapak karena di depan saya sudah ketemu anginnya. Karena awannya kan kelihatan yang ketemu itu. Saya berdoa, Bapak, hantarkan hujan yang dari sebelah kiri ke depan ini ya. Dan Elohim kan akan mendengarkan di saat kita berdoa dengan tulus ya, dengan kerelaan hati. Nah, dan hujan itu pun dihantarkan ke sekeliling sehingga tidak terjadi badai itu ya. Nah, dan 17 September itu terjadi angin. Hanya saya tetap berdoa supaya di tengah-tengah ini tidak ada angin. Jadi angin itu hanya di sekitaran pinggir-pinggir ya. Walau masih terasa ke kita, tetapi melihat angin yang di pohon itu ya, semuanya ya, kita tidak terlalu hanya dingin saja ke kita. Nah, tetapi tidak sampai selesai di situ saja. Pada malam hari tengah malam, saya sudah tertidur sekitar jam 10 ya. Jam 12 saya terbangun karena hujan. Nah, saya bilang, Bapak ini hujan. Nah, yang saya pikirkan jalanan pasti licin. Kerja juga pasti susah ya, namanya mereka mencangkul ya, tanah liat ya. Nah, hujan ini Bapak, ini sementara kerjaan kita kan masih ada bakar-bakar atau apa ya. Nah, pas setengah 2, dari jam 1 hujan sudah mulai reda. Tetapi setengah 2, jam 1 lewat lah,
saya mendengar suara angin. Seperti itu, sangat kencang. Saya terbangun, ya. Saya sudah bangun, tapi saya bangkit dari tempat tidur, ya. Nah, di saat saya bangun, ya, ternyata anak saya juga bangun, ya. Immanuel ada, dan kami berdoa bersama-sama. Kami berdoa, kami keliling, ya, di rumah doa. Angin itu sangat kencang, saudara. Sangat kencang, ya. Jadi atap pun sayangnya ada yang proprak seperti itu, ya. Ada atap yang terbuka ini, saya bilang, ya, proprak. Jadi anginnya sangat kencang. Kita hanya tetap berdoa. Kita hanya tetap berdoa karena ini suara anginnya sudah kedengaran, ya. Nah, dan pada jam 2 angin itu pun berlalu, ya. 2 hari setelahnya saya mendengar ternyata bukan hanya di wilayah ini saja, ada beberapa wilayah yang terkena angin ini, ya. Bahkan beberapa wilayah dihempaskan, ya. Bahkan di Tanah Batak saya melihat, ya, ada beberapa postingan, ada beberapa titik, karena saya yakin, ya, pasti ada beberapa wilayah ini di sekitar ini yang terkena angin puting beliung. Dan ternyata benar, ya. Dan bukan hanya di sini saja, ya. Saya dengar di Batam, saya dengar di Jawa, saya dengar di Sulawesi, ya. Saya dengar bahkan di luar negeri di tanggal yang sama, 17 September. Ya. Jadi ini ada apa? Karena malam itu saya berdoa. Apa yang saya doakan? Bapa, karena saya merasakan, karena kita perlu merasakan segala sesuatu itu bersumber dari mana. Ya, saya berdoa, Bapak, kok ini angin ini sepertinya ada kegeraman di hati ini, saya bilang. Ada kegeraman, ya. Bukan takut, ya, tapi ada kegeraman. Saya berdoa, Bapak, ini anginnya kok sepertinya tidak biasa, tetapi ampuni jikalau aku salah, ya. Apakah ini mutlak, ya? Kalau memang kuasa Elohim sedang dinyatakan untuk mengingatkan umatnya, atau apakah ini sesuatu yang merupakan kejahatan manusia? Mungkin saudara bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan, ya. Karena mereka-mereka yang menganggap diri mereka berkuasa telah merancangkan sesuatu untuk menjadikan bencana-bencana di bumi, ya. Dan ini yang disebut sebagai apa? Simulasi kiamat, ya. Saya berdoa. Di dalam doa itu Elohim menjawab saya. Saya hanya katakan, Bapak, Engkau tahan angin dari semua penjuru. Jauhkan kami dari segala kejahatan manusia. Itu doa saya hari itu juga, ya. Nah, jadi tetap berdoa, ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi saya lupa untuk wilayah Tarutung, tetap berdoa untuk wilayahmu, ya. Karena ini sewaktu-waktu bisa terjadi gempa, ya. Kemudian Elohim lagi berfirman, lihatlah semuanya itu, maka engkau akan mengerti dan mengenal betapa kudusnya aku. Pesan-pesan yang telah diberitahukan bagimu, semuanya itu akan terjadi. Jadi apa yang Elohim pesankan akan terjadi. Namun sekalipun Elohim menyatakan demikian, maka imanmu tetap asah. Lakukan seperti apa yang Niniwe telah lakukan. Elohim telah menetapkan kota Niniwe. Untuk apa? Untuk terjadi kesusahan besar, untuk terjadi bencana. Namun apa yang terjadi? Mereka pun mendengarkan nubuatan itu yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Dan akhirnya mereka pun meratap dan berkabung di hadapan Elohim, ya. Mereka mengoleskan debu bahkan sampai ke pemerintahnya untuk bermohon kemurahan hati Elohim atas tanah mereka. Dan apa yang terjadi? Itu dikatakan telah ditetapkan. Namun apa yang terjadi, saudara? Elohim menahan. Bahkan Yunus yang protes, benar? Ya. Karena Yunus tahu betapa tegar tengkuk hati mereka yang ada di Niniwe. Betapa keras hati mereka, ya. Jadi ini pun saya sampaikan kepada saudara, sekalipun Elohim telah berfirman menyatakan demikian, ya. Jangan berhenti berharap.
tetaplah bujuk hatinya. Ya. Hosana Yahusua hamasiyah dahaka inahal hasanahu dinahaka inahan halasan. Dikatakan, bukankah Yahusua hamasiyah telah menyatakan kemurahan hatinya kepadamu, mengapakah engkau tidak mengenal Elohim? Di dalam Yahusua hamasiyah dinyatakan kemurahan itu, yang sesungguhnya engkau harus melihat dan mengenal dan mengetahui betapa lemah lembut hati Bapa. Hanya bagaimana engkau bermohon kepadanya, hanya bagaimana engkau membujuk Elohim. Elohim katakan, pesan-pesan yang telah diberitahukan bagimu semuanya itu akan terjadi, karena tidak pernah luput manusia akan segala dosa. Berulang-ulang mereka mendukakan hatiku. Engkau yang mendengarkan perintah ini, lakukanlah. Jadi saudara dan saya mendengarkan perintah-perintah yang Elohim telah berikan bagi kita, untuk kita selalu menyenangkan hatinya, melakukan kehendaknya. Lakukanlah itu. Seluruh bumi harus menyatakan firman-Ku, kata Elohim. Melakukan firman-Ku. Hati yang benar-benar teguh harus dipersembahkan bagiku. Mari kita semua menyimak ini, mendengarkan, ya, dan merenungkan serta melakukannya. Ya. Hanya itu bagianmu, dan lakukanlah itu. Apa itu bagian Tuhan, bagian kita? Yaitu mendengarkan firman Elohim, melakukannya, ya, memberikan hati yang benar-benar teguh, mempersembahkan hati yang benar-benar teguh. Hanya itu bagianmu, dan lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Jagalah hatimu, kuasai hatimu, jagalah pikiranmu. Berkatalah yang benar di hadapanku. Aku akan mengangkatmu. Hosana Yahusua Masihu Hasan. Udina hasadahu kahinana. Sebenarnya di saat menyampaikan ini, hati Elohim sangat bersedih. Karena apa? Ini kerinduannya kepada kita semua. Namun banyak kita yang mengabaikan kerinduan hatinya, yang tidak peduli, yang kurang peduli akan hatinya. Berkatalah yang benar di hadapanku, aku akan mengangkatmu. Jadi saya dibawakan kembali hatinya waktu menyatakan ini, aku akan mengangkatmu. Di saat dia mengatakan aku akan mengangkatmu, kesedihan begitu besar di dalam hatinya. Karena apa? Elohim tahu sangat sedikit, bahkan sangat-sangat sedikit yang akan mau melakukan firman-Nya, yang akan mau setia dan taat akan firman-Nya. Sangat sedikit. Kadang orang bertanya kepada saya, kalau Tuhan tahu sangat sedikit, ya kenapa nggak ditolong? Bukan Elohim tidak menolong kita, bukan Elohim tidak membukakan jalan bagi kita supaya kita ikut di dalam pesta perjamuan, supaya dia bisa mengangkat kita. Tetapi kitalah yang tidak mau mendengarkan. Kitalah yang tidak mau menerima pertolongan yang diberikan Elohim. Karena sesungguhnya selama di bumi inilah Elohim bisa menolong saudara dan saya. Karena kalau sudah mengakhiri pertandingan, maka kita akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Elohim. Penglihatan Zakaria pasal 1. Seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria ben Berekia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan, demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan
dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Penglihatan pertama, para penunggang kuda. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Suruhkanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerakkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya. Zakaria pasal 2. Penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya.
Orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Zakaria pasal 3. Penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Zakaria pasal 4. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya,
Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.